Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlangga Dwi Kusuma dari NIM 2005 12 14 038 kelas Sistem Informasi 2020B. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah internet. Yang pertama adalah definisi internet. Internet adalah jaringan komputer yang saling terhubung ke seluruh dunia tanpa mengenal batas teritorial, hukum, dan budaya. Secara fisik, dianalogikan seperti jaring laba-laba atau the web yang menyelimuti bola dunia dan terdiri dari titik-titik atau node yang saling berhubungan. Node bisa berupa komputer, jaringan lokal, ataupun peralatan komunikasi. Sedangkan garis penghubung antar simpul disebut sebagai tulang punggung atau backbone, yaitu media komunikasi terestrial yang termasuk kabel, serat optik, microwave, atau radio link, maupun satelit. Node terdiri dari pusat informasi dan database, peralatan komputer dan perangkat interkoneksi jaringan, serta peralatan yang dipakai pengguna untuk mencari, menempatkan, dan atau bertukar informasi di internet. Menurut Lani Siddhartha, walaupun secara fisik internet adalah interkoneksi antar jaringan komputer, namun secara umum internet harus dipandang sebagai sumber daya informasi, dapat dibayangkan sebagai sesuatu database atau perpustakaan multimedia yang sangat besar dan lengkap. Bahkan internet dipandang sebagai dunia dalam bentuk lain, karena hampir seluruh aspek kehidupan di dunia nyata ada di internet seperti bisnis, hiburan, olahraga, politik, dan lain sebagainya. Sejarah internet. Tahun 1969, Advanced Research Project Agency atau disingkat ARPA dibentuk. Tugasnya untuk melakukan penelitian jaringan komputer mempergunakan teknologi packet switching. Jaringan pertama yang dibangun membutuhkan 4 tempat, yaitu UCLA, UTSB, UTAH, dan Sri Internasional. Hingga tahun 1972, jaringan ini telah menggemukkan lebih dari 20 host dan disebut sebagai ARPANET. ARPANET kemudian menjadi backbone internet networking, institusi pendidikan, penelitian, industri, dan kontraktor, terutama yang berkaitan dengan jaringan militer atau milnet. Tahun 1986, ARPANET mulai dikomersialkan dengan mengisolasikan jaringan militer. National Science Foundation kemudian membiayai pembongkaran backbone ARPANET 2 menjadi backbone internet komersial dan dikelola oleh Advanced Network Service atau ANS. Andrew S. Tannenbaum menyebutkan andil besar dalam perwujudan internet adalah tergabungnya jaringan regional seperti SPAN, jaringan fisika energi tinggi, BitNet, dan jaringan akademis Eropa, dan dipergunakan pula di Eropa Timur, dan ditambah dengan sejumlah link transatlantik yang beroperasi pada 64 kbps sampai 2 mbps pada tahun 1998. Perkembangan internet. Pada abad 21, komputer menjadi media yang sangat konvensional di dunia, terlebih dengan teknologi lain yang ditanamkan di dalamnya, yaitu jaringan internet. Jaringan internet adalah jaringan komputer yang mampu menghubungkan komputer di seluruh dunia, sehingga informasi berbagai jenis dan dalam berbagai bentuk dapat dikomunikasikan antar 6 belahan dunia secara instan dan global. Teknologi informasi telah membuka mata dunia akan sebuah dunia baru, interaksi baru, marketplace baru, dan sebuah jaringan bisnis dunia yang tanpa batas. Disadari betul bahwa perkembangan teknologi yang disebut internet telah mengubah pola interaksi masyarakat, yaitu interaksi bisnis, ekonomi, sosial, dan budaya. Internet telah memberikan kontribusi yang demikian besar bagi masyarakat, perusahaan atau industri maupun pemerintah. Hadirnya internet telah menunjang efektivitas dan efisiensi operasional perusahaan.
terutama peranannya sebagai sarana komunikasi, publikasi, serta sarana untuk mendapatkan berbagai informasi yang dibutuhkan oleh sebuah badan usaha atau lembaga lainnya. Januari 1992, pengguna internet membentuk The Internet Society yang mempromosikan internet. Tahun 92, Sun dan MIT membentuk World Wide Web Consortium sebagai otoritas tunggal bagi pengguna web serta berwenang menetapkan berbagai standar di dalamnya. Pada awal dekade 90-an, website hanya berjumlah sekitar 50 buah URL dan hanya berisi teks saja. Perkembangan internet di Indonesia. Di Indonesia, krisis ekonomi tidak dapat menghalangi pengaruh dari globalisasi teknologi dunia. Sebab dengan penerapan IT, maka semakin besar peluang masyarakat untuk mengakses komputer dan jaringan internet beserta kandungan informasi yang ada di dalamnya. Walaupun belum mampu melayani seluruh rakyat Indonesia, tetapi persentase masyarakat yang akan terlayani akan jauh lebih besar. Dari keadaan sekarang ini sebab diprediksikan oleh para ahli bahwa IT akan memiliki potensi yang besar di Indonesia. Menurut data IDC, ada sekitar 196 juta pengguna internet di seluruh dunia sampai akhir tahun 1999 dan menjadi 502 juta pengguna pada tahun 2003. Kemudian kegiatan berinternet akan bertambah 2 kali lipat setiap 100 hari. Dan diperkirakan pada tahun 2005 sebanyak 1 miliar penduduk akan tergabung dan terhubung satu sama lain melalui jaringan internet. Menurut Yautung, jaringan pendukung internet di seluruh penjuru dunia adalah Amerika, Eropa, dan Jepang. Amerika didorong oleh NFS, ANSNet, dan Co+RE yang bekerja sama dengan Commercial Internet Exchange serta Sprint pada tahun 1990. Sedangkan Eropa, jaringan pendukung internet yaitu The Europe Backbone dan The European Unix Network dan RUIP, organisasi jaringan email Eropa. Jepang memiliki Widely Integrated Distributed Environment, Today International Science Network, Japan Academic Interuniversity Network, dan Japan Unique Network. Internet sebagai bagian dari perkembangan internet. Intranet adalah konsep LAN yang mengadopsi teknologi internet yang diperkenalkan pada tahun 95. Ko Yang-tung mengatakan intranet adalah LAN yang menggunakan standar komunikasi dan segala fasilitas internet. Diibaratkan berinternet dalam lingkungan lokal. Intranet umumnya juga terkoneksi ke internet sehingga memungkinkan pertukaran informasi dan data dalam jaringan internet lainnya atau internet working melalui backbone internet. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Saya Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.